Halo semua, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas tentang persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya Wildan, dan kali ini kita akan membahas jurusan yang matematika banget. Nggak kayak gitu ya. Gimana? Ya udah kayak gitu aja deh. Kebetulan taunya gitu doang, Pit ya. Jadi sekarang bersama saya di sini sudah ada David Setiawan dari jurusan Matematika UI angkatan 2017, gitu kan. Halo David, apa kabar nih? Kabar baik, Will, luar biasa. Lo gimana kabarnya? Sama aja, Bin. Sama aja ya. Oke. David ini yang biasa jadi host di sini ya. Namun hari ini dia jadi narasumber dan saya akan jadi host di sini. Oke. Format video kali ini kita akan lebih santai aja, jadi ya udah gitu aja. Oke, Pit. Lo tadi jurusan matematika ini gue udah contekan sebenarnya sih. Nggak apa-apa, bukan host ya. Nggak apa ya. Gue bisa editor soalnya, jadi nggak apa-apa lah ya. Pertama kita mau bahas ini, Pit. Kenapa sih? Lu matematika ya? Apa alasan lu memilih matematika gitu? Kenapa matematika? Dan gimana proses lu menuju matematika gitu? Oke, jadi dari dulu memang gue tuh suka matematika, Will. Hal yang orang-orang benci justru hal yang gue suka gitu ya, kayak belajar matematika. Jadi dari SD memang minat gue tuh sudah matematika, kayak hal-hal yang sederhana itu yang ngitung cepet gitu kan. Terus semakin lama tingkat kesulitannya makin sulit, gue justru malah semakin tertantang untuk belajar matematika lagi. Sampai pada akhirnya gue dari SD suka ikut lomba-lomba matematika juga sih, Will. Gitu. Jadi dan pada akhirnya memutuskan matematika sebagai pilihan ketika gue masuk PTN nanti dari SMA. Kayak gitu. Singkatnya sih kayak gitu. Karena emang suka gitu ya. Karena suka lomba-lomba. Itu lomba-lomba juga. Lomba-lomba juga. Tapi kenapa dari kan matematika itu banyak. Kenapa UI yang lu pilih gitu dari sekian banyak? Oke, jadi gue mau cerita dulu kali ya sebelumnya. Oke, boleh. Jujur gue bukan orang yang dulu ambisius masuk UI gitu, bukan. Gue emang dari dulu tuh memang pengen matematika, tapi pengen jadi guru. Jadi gue dulu pilihan pertamanya sebenarnya pendidikan matematika UNJ Sobat AK. Jadi karena emang pengen jadi guru, udah sederhana itu kalau ditanya kenapa guru, bagi gue guru itu pekerjaan yang paling berjasa gitu. Waduh, yang paling mulia gitu ya. Karena kalau memang didapati di jalan yang baik itu, kalau menurut gue dia itu membantu anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan itu ada satu hal yang mereka dapat, yaitu kepuasan batin sih yang nggak bisa dibayar sama duit. Kayak gitu sih kalau gue pribadi. Oke, jadi kenapa bisa jadinya ke UI gitu loh? Karena gue dulu ikut lomba matematika tadi gue bilang ya, pas SMA gue ikut OSN, tapi sampai ke provinsi, jadi nggak lolos ke nasionalnya waktu itu. Nah, ketika gue ikut salah satunya Olimpiade di UI, namanya Logika UI. Setelah selesai lomba itu ada presentasi singkat tuh dari Departemen Matematika. Nah, di situ dipaparin salah satunya prestasi yang pernah diraih sama anak matematika UI. Nah, itu banyak banget, dan jadi gue tertantang pengen ikut Olimpiade lagi. Sebenarnya udah sealasan itu aja gue pengen lomba lagi, bukan karena pengen jadi ini jadi itu, enggak. Jadi gue pengen ikut lomba lagi aja gitu. Jadi lu lebih milih UI dibanding UNJ itu karena itu? Alasannya itu karena pengen lomba-lomba itu? Pengen lomba, dan gue pengen ngerasa atmosfer yang lebih mungkin lebih tertantang kali ya, kayak gitu ya. Suka tantangan juga. Tapi emang di UI sendiri kan udah ikut lomba-lomba ya? Emang di UI sendiri tuh lomba-lombanya kayak difasilitasi atau didukung gitu dari UI-nya gitu atau gimana? Oke, dari UI kalau boleh jujur sih sangat mendukung sih bagi gue pribadi sih, Will. Terakhir gue lomba pas bulan Maret ya, sebelum pandemi ini muncul gitu. Kira-kira seminggu sebelumnya gue ke Jogja lomba dari UNY. Ya itu di singkat cerita udah dapat kisahnya tuh reimburse. Jadi reimburse itu berupa uang transport, terus uang penginapan sama pendaftaran. Nah, itu gue dapat dari UI. Nah, singkat cerita kemarin lombanya itu puji Tuhan dapat juara 2 tingkat nasional. Hebat. Selain itu gue juga selain itu juga pernah dapat yang lain juga sih. Waktu pernah lomba ke Bandung juga dibiayain. Tahun lalu juga gue ke Jogja juga itu dibiayain dari UI gitu. Berarti emang support banget UI. Support banget sih UI. Gue salut aja karena di SMA gue ikut lomba-lomba tapi nggak dibiayain ya. Kalau udah ya wajar, karena di SMA mungkin nggak sebebas dengan kuliah sih. Oke, lomba ya. Jadi menarik banget sih. Nggak, sebenarnya biasa aja sih. Oke, Pit, matematika. Orang kan pasti mikir kayak paling hitung-hitungan doang gitu kan. Matematika kan ya paling tinggal hitung-hitung doang gitu. Kalau gue suka matematika masuk aja matematika UI gitu kan. Kira-kira beda nggak sih matematika UI sama matematika di SMA sama di itu gimana? Dan pelajarannya gimana sih? Oke, jadi gue mulai dari perbedaan dulu kali ya. Oh, boleh. Ya, dan banyak teman-teman gue juga yang masuk matematika UI alasannya karena emang suka ngitung gitu ya. Dasar. Oh ya, minum dulu. Awas guys. Oke. Jadi bedanya di kuliah dengan di SMA,
Di SMA memang kita ngitung matematika, nyari jawaban tuh ngitung gitu kan, nyari akar-akar persamaan kita ngitung, nyari integral kita ngitung. Tapi di kuliah tidak ditekankan untuk ngitungnya, tapi kita ke proses berpikir. Kenapa gitu? Kalau di mata kuliah dasar gue ya simpel, waktu itu ada namanya metode statistik. Kita ngitung pakai kalkulator, dikasih ya, disuruh untuk bawa kalkulator untuk ngitungnya pakai di sana. Jadi kalau masalah ngitung menurut gue sih itu alasan yang salah sih kalau masuk matematika gue karena suka ngitung. Di matematika itu kita belajar proses berpikirnya. Gimana kita menyelesaikan masalah itu dalam cara yang sistematis dan logis. Seperti itu. Jadi kelebihan dari anak matematika mungkin adalah proses berpikirnya yang logis dan sistematis itu tadi. Jadi yang kita dapetin outputnya itu bukan kita jago ngitung atau menghitungnya cepat, kalkulator lebih cepat lagi, dan kita juga pakai program lah, pakai software untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi yang kita pelajari sini adalah pola pikirnya. Oh gitu. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang pakai software ada juga gitu. Ada, kebetulan di matematika kan juga dapat statistika sama komputasi. Oh gitu. Gitu kan, dan menyelesaikan masalah itu kadang kalau secara analitik susah, jadi butuh bantuan numeriknya. Gitu. Okay. Nah, kalau matematika sendiri belajar apa? Ya, mata kuliah dasarnya sebenarnya ada namanya kalkulus, metode statistik, aljabar linear. Terus untuk yang wajib prodinya ada namanya aljabar. Terus ada analisis real, analisis kompleks, geometri. Nah, itu udah yang advance banget. Bahkan satu hal yang paling menarik ya di mata kuliah yang kalau boleh dibilang gue suka tuh analisis real. Analisis real tuh hal yang gimana ya? Kadang kita ngebuktiin sesuatu yang udah obvious. Kayak gue tuh pernah semester 3 gue ambil tuh nyodok, buktinya 1 lebih dari 0. Kayak gitu ya. Jadi itu hal yang kalau mungkin orang awam mikirnya gimana caranya, tapi itu dibuktiin. Ya jadi caranya karena satu itu bilangan bulat, bilangan kuadrat sempurna gitu ya, dan ada sifatnya kalau itu kuadrat dari suatu bilangan real sifatnya non negatif. Dan satu bukan dari 0, tidak sama dengan 0, jadi dia lebih dari 0. Kayak gitu, itu caranya buktinya. Gue kaget sih karena di bukunya tuh emang ada dan suruh buktikan. Jadi kayak gitu. Unik ya? Jadi kita tidak ngitung, kita ngebuktiin bahkan 1 lebih dari 0. Jadi intinya kuliah di matematika itu lu harus ngebuktiin gimana 1 lebih dari 0. Gimana caranya? Gitu ya. Tapi emang nggak ngitung-ngitung ya, ngitung-ngitung. Jadi kalau orang karena suka ngitung doang itu bukan alasan yang tepat. Sebenarnya kita tetap ngitung sih, cuma yang ngitung-ngitung yang gampang-gampang ya, bukan yang karena banyak datanya itu kita hitung nggak kayak gitu. Karena pakai kalkulator juga tadi. Iya. Gitu. Benar juga. Oke, jadi tadi lu sempat ngomong mata kuliah favorit itu tadi yang tadi analisis real. Itu kata Oke. Gue suka aja sih itu. Coba, karena tadi itu yang membuktiin 1 dari 0 itu. Enggak sih, karena menurut gue itu seru aja melatih pola pikir kita, gimana caranya berpikir abstrak. Karena itu kan juga gabungan sama kalkulus, dan gue suka kalkulus juga sih. Oh gitu, kalkulus, sudah kalkulusnya. Di matematika sendiri, matematika gue itu kan tadi pelajarannya banyak tuh. Tapi ada nggak sih teman-teman lu nih dari angkatan lu lah seenggaknya yang kayak nggak kuat gitu dengan pelajaran-pelajaran itu gitu? Oke. Gue rasa itu di semua jurusan ada sih, Will. Yang ngerasa nggak kuat dan dalam tanda petik salah masuk jurusan. Dan juga ada ya, kalau buat gue pribadi, karena dari matematika sendiri itu nggak gampang kuliahnya. Meskipun gue suka matematika ya, dan gue memutuskan untuk pilih matematika, tapi nggak segampang yang gue pikir dulu ternyata. Bahkan menurut tuh nggak gampang? Gue bisa dibilang susah. Bagi gue bisa bilang itu susah. Gitu. Jadi ya menurut gue wajar aja kalau misalnya dia nggak kuat, karena kita ini berpikir hal yang nggak diajarin di SMA gitu lah, kayak kita ngebuktiin sesuatu, gimana caranya proofingnya itu yang benar dan sistematis itu seperti apa. Nah itu hal-hal yang kita nggak pernah dapetin di SMA. Jadi kita baru belajar di kuliah dan mungkin itu merasa ada seperti kejutan tersendiri gitu loh. Oh iya, kejutan. Bahkan orang senang kalau kasih kejutan. Ya nggak tahu juga. Oke. Kita ngomongin ke beasiswa kali ya kan, bisa kalau yang pintar-pintar kan butuh beasiswa juga gitu kan. Kalau di matematika lu sendiri gimana dukungan beasiswanya? Oke. Dan lu sendiri bahkan apakah ikut beasiswa? Oke, jadi kalau beasiswa itu menurut gua di bagian adkesmanya di Fakultas MIPA terutama ya, dan dari HMD Matematika sendiri itu sangat aktif dalam memberikan info-info terkait beasiswa. Oke. Kalau mungkin emang agak berubah sejak pandemi, tapi ketika masa-masa offline itu setiap minggu gua ngeliat beasiswa baru loh. Dan ya udah gue cuma karena saking banyak beasiswa gue lewat-lewat aja gitu kan. Tapi memang sangat banyak beasiswa yang bisa didapatkan. Gitu. Nah kalau gue pribadi gue dapat 1 beasiswa dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Gitu. Nah itu beasiswa di bidang aktuaria sih memang. Jadi ya singkatnya itu beasiswa yang ada kontraknya memang, ketika kalau bisa sampai akhir nih ya, ada ikatan kalau lulus harus kerja di
salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang tergabung di AAJ itu tadi. Cuma kalau buat gue pribadi nggak ada masalah sih, karena itu memacu gue lagi gitu. Lagi-lagi itu tantangan buat gue sih, gimana caranya memenuhi target yang diberikan gitu. Dan memang rencana ke depan sih pengen lanjut ke sana. Jadi intinya beasiswa tuh banyak banget ya, bahkan setiap minggu ada tadi. Iya, gue merasa setiap minggu tuh ya 2 minggu sekali lah ada aja beasiswa yang baru gitu kan. Dan itu persyaratannya kayak bahkan ada yang mungkin yang orang yang biasa-biasa aja yang bukan kumlot banget tetap bisa dapat itu juga. Tetap bisa, kalau yang gue lihat sih rata-rata beasiswa syaratnya IP minimal 3 sih, Bel. Oh gitu. 3 atau 2,75 kayaknya, 2,75. Jadi nggak sesulit itu persyaratannya gitu. Iya, setiap ini ada yang bilang yang persyaratan ini susah, ada juga yang enggak sih, ya tergantung orangnya ya persyaratannya. Gitu. Jadi intinya kalau sobat AK yang pengen ke Matematika UI dan pengen nyari beasiswa tuh cukup banyak banget sih. Banyak banget. Bisa pakai banget, Bang. Iya, dan kalau angkatan David lulus kapan ya? Bentar lagi lulus ya? Ini tahun terakhir semester 7 ya. Jadi rencananya tahun semester 8 lulusnya sih di semester 8. Jadi kalau buat angkatan 2021 nggak bisa ketemu David ya? Iya, udah lulus lah. Harus lulus dong ya, kenapa enggak? Iya. Oke, lanjut kita ke aktivitas di luar kampus deh. Selain akademis nih, apa aja sih kerjaan lu di luar kampus tuh selain jadi host di sini? Oke, jadi gue pribadi gue bukan tipe orang yang suka ikut organisasi. Gue lebih suka ikut kepanitiaan. Kepanitiaan terakhir gue itu yang tadi gue bilang tadi, olimpiade yang gue ikutin di SMA, Logika UI. Gue terakhir jadi wakil penanggung jawab divisi akademik. Divisi akademik itu yang ngurus lomba-lombanya dari olimpiade tingkat mahasiswa dan mahasiswa ya adanya, sama mahasiswa. Kebetulan gue jadi wakil penanggung jawabnya kemarin. Gue ngurusin lomba STC namanya, Statistic Team Competition, itu olimpiade untuk mahasiswanya. Gitu. Dan beberapa lagi sih banyak ya yang gue ikutin panitiaan. Nah, selain itu gue juga sebagai pengajar juga sih, pengajar di tempat les gue sekarang. Pengajar. Dan gue udah ngajar sejak gue lulus memang. Ngajar tempat les sejak lulus SMA. Jadi dari semester 1 gue udah ngajar juga. Selain itu gue juga suka ngajar privat sama beberapa kali gue privatin mahasiswa. Gitu. Oh, jadi tadi ngajar bimbel terus privat juga gitu ya? Iya, jadi semua dimulai dari bimbel sih gue. Gitu. David juga ngajar di Akalogi guys. Jadi dia punya video sendiri yang setiap Selasa tuh diuploadnya kan kita judulnya Danga series gitu, David ngajar gitu. Jadi silakan ditonton bagi yang masih SMA atau yang butuh tuh itu materinya juga sesuai SMA. Kita sesuaikan per materi sesuai dengan ya materi-materi yang ada muncul di ujian-ujian sih ya, kayak SBMPTN atau ujian mandiri lainnya. Gitu. Keren banget, itu isinya soal-soal bermutu semua tuh. Iya. Soal-soal yang diambil dari ujian-ujian tahun sebelumnya sih gitu ya. Iya, jangan lupa nonton Danga. Ya, Danga. Setiap Selasa. Oke, lanjut ya. David. Ini tanya tinggal dikit lagi sih, tapi ya udahlah. Lu nanya gua masuknya Will? Jalur masuk lu nanya. Udah tahu kan dia SBM. Oh iya. Dia dari SBMPTN. Perjuangannya biasa aja. Ya udah nggak perlu disebutin. Dia lancar aja guys. Langsung kita ke prospek kerjanya aja nih di Matematika UI. Nih kan. Orang kan pengen tahu Matematika UI jadi apa sih gitu kan? Bisa jadi guru doang gitu atau jadi dosen, mentok-mentok jadi ilmuwan gitu kan? Gimana sih kira-kira Matematika UI? Jadi stigma yang memang berkembang di masyarakat, terutama kalau anak dari yang MIPA ya silakan Bel. Jadi anak-anak MIPA rata-rata banyaknya jadi guru sama dosen gitu ya, paling enggak kayak gitu. Tapi kalau dari matematika sendiri teman-teman itu banyak banget prospek kerjanya. Kenapa seperti itu? Karena kita di sini belajar dari konsep dasarnya matematika itu bisa nyambung kemana-mana. Contohnya yang lagi selain yang aktuaris yang gue emang minati itu kan memang dari matematika awalnya. Sebelum dibentuk jurusan namanya ilmu aktuaria tuh kan. Nah ada nama data scientist dan data analis, itu juga bisa menjadi prospek kerjanya anak matematika. Kenapa bisa? Karena kita juga belajar soal yang tadi komputasi. Komputasi dan statistik kita juga belajar. Dan komputasi itu juga salah satu peminatan memangnya di matematika yang mempelajari bagaimana kita memproses suatu algoritma, membuat satu algoritma itu yang efisien itu seperti apa sih, kayak gitu. Terus juga kita bisa jadi ini bagian yang berhubungan sama optimasi dalam suatu perusahaan. Nah itu kita ada namanya peminatan namanya riset operasi. Jadi masalah optimasi dari suatu perusahaan gitu ya, suatu faktor produksi itu kita mengoptimasi nih. Kira-kira kalau biar cost-nya minimum atau biaya minimum itu kita pakai barang yang mana sih? Nah itu juga kita membuat itu suatu model matematikanya. Jadi bukan berdasarkan feeling atau gimana, tapi model matematika yang kira-kira sesuai itu apa yang kita pakai. Kayak gitu sih. Jadi di matematika sangat banyak gitu kan. Oke. Nah, tadi kan salah satu yang lu bilang tuh lu pengen ke aktuaris ya.
Emang kalau dari matematika bisa ke aktuaris dari matematika ya? Oke, jadi ini pertanyaan yang sering gue dapetin gitu ya dari murid-murid gitu, teman sobat-sobat kakak di rumah. Banyak yang nanya, Kak, emang kalau mau jadi aktuaris itu harus dari jurusan matematika ya? Harus dari jurusan aktuaria gitu ya? Nah, sekarang gini teman-teman sobat kakak di rumah, dan Wildan, aktuaria itu baru pertama dibuka di IPB 2016. Jadi bisa dibilang aktuaris-aktuaris yang ada sekarang itu adanya dari jurusan matematika. Bahkan statistik juga masih baru-baru adanya gitu kan. Nah, jadi kalau boleh dibilang sebenarnya aktuaria itu memang perpecahan dari matematika awalnya, terus dipindahin kalau ke peminatan di statistika, kemudian bikinlah jurusan sendiri karena memang ilmu aktuaria itu sangat luas. Jadi kalau ditaruh di statistik rasanya terlalu sempit yang bisa dipelajarin. Gitu. Dan ya kembali dengan yang tadi, lulusan-lulusan yang ada sekarang itu kebanyakan dari matematika. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa. Gitu kan. Nah, bahkan gue sendiri dulu emang aktuaria kan dibuka di tahun gue. Cuma waktu itu gue nggak pindah ke aktuaria karena gue belum tertarik waktu itu. Jadi kalau ditanya bisa, ya bisa banget karena kita juga ada mata kuliah yang bisa disetarain dan bisa diambil di matematika, dan juga bisa ambil mata kuliah yang ada di jurusan aktuarinya sendiri. Kayak gue kan, gue cuma harusnya tuh dapat kalau mata kuliah internalnya gitu ya, itu cuma bisa dapat 3 sertifikasi. Nah tapi gue ambil nih di aktuaria nih mata kuliahnya gitu kan, gue ambil buat dapat 2 modul. Satu modul bersyukur gue udah dapat nih, udah bisa penyetaraan lah istilahnya. Jadi masih ngambil 1 lagi. Jadi buat anak-anak matematika yang pengen aktuaria nih tapi ngerasa berat gitu ya, bisa jadi pilihan berikutnya nggak apa-apa statistika atau matematika untuk bisa ke arah aktuaris di sana. Maksudnya buat anak-anak yang pengen ke jurusan aktuaria aslinya, cuma karena mungkin susah kan, sekarang lagi susahnya aktuaria gitu, jadi ke matematika dulu aja bisa gitu. Ke matematika juga nggak apa-apa sih. Kan. Tapi lu dulu, yang kan lu ada pilihan pindah itu di zaman lu doang ya? Di zaman gue doang, di 2017. Karena pas gue lagi ospek FMIPA ya, PSAF namanya, ada penandatangan MOU antara UI dan Prudensial atau nggak salah, sama Prudensial. Jadi dia juga ngadain beasiswa gitu untuk yang pindah, berupa uang sakunya gede sih waktu itu 3 juta per bulan. Tapi waktu itu gue karena nggak tertarik aja, jadi gue tahu aktuaris itu sejak gue ikut logika UI yang tadi pas SMA. Cuma tak kenapa gue nggak ngerasa itu sebagai prospek yang gue gitu loh, gue banget enggak. Jadi ya udahlah nggak apa-apa masih di matematika, karena gue masih tergila-gila dengan murninya matematika gitu loh. Kayak matkul-matkul yang aneh-aneh, ya gue suka-suka aja buat dikerjain. Sekarang udah nggak tergila-gila sama yang murni ya? Gue tetap masih suka gitu kan. Gue juga waktu kemarin kan gue ngastos bagian-bagian kalkulus tuh ya. Nah, sekarang gue juga masih ada sih, cuma nggak banyak yang tahu memang. Gitu. Jadi ya masih kalkulus juga, cuma ya gue menjadiin murni itu sebagai kayak apa ya, hobi aja kali, kerjaan soal gitu ya. Gitu kan. Oke, ini sebenarnya udah habis sih Pit ini ya. Kira-kira ada yang perlu gue tanya lagi nggak? Lu kan nanya dulu gimana cara masuk matematika UI? Nggak usah. Ya udah. Nggak penting soalnya. Kan lu lancar-lancar aja kan? Nggak juga kan, ada tantangan ya. Tantangannya, yaudah deh ceritain ya. Yaudah ceritain ya. Jadi gue dulu pribadi, teman-teman sobat kakak di rumah, bukan orang yang ngerti perguruan tinggi banget. Gue dulu cuma tahu UNJ doang karena apa ya, tadi pengen jadi guru itu loh Wil. Jadi gue dari dulu ya udah pikirnya UNJ. Udah tanpa terpikir sekali pun ke UI. Nah, gue jadi baru mantap pilihan matematika UI itu ketika setelah UN. Gue masih inget banget sampai sekarang tanggalnya tuh 13 April tahun 2017, hari terakhir UN waktu itu, UN Fisika karena peminatan gue fisika. Nah, barulah gue meyakinkan diri gue, oh ya, jadi nanti SBMPTN gue harus fokus ke matematika UI. Udah, jadi kalau boleh dibilang persiapan gue itu cuma 1 bulan atau 5 minggu lebih tepatnya untuk persiapan itu. Nah, bukan berarti gak ada kendala sama sekali, ada justru banyak menurut gue. Terutama di bagian bahasa Inggris sama biologi. Jadi kalau di sekolah sih bahasa Inggris gue ya biasa aja sih, KKM nyampe sih. Cuma kalau biologi itu gue paling dapat 60, 40, 50 nilai gue kayak gitu. Jadi sering gue bilang ke guru gue, ibu nih kapan remetnya bu? Gue nanya duluan pas lagi mau ujian, saking gue gak bisanya. Tapi ketika lagi mau persiapan SBMPTN tuh gue selalu belajarnya tuh justru di tempat les gue, biologi sama bahasa Inggris. Karena itu gue yang gue gak bisa. Kebetulan gue ketemu sama salah satu guru, nih gue sebut aja namanya Kasena. Dulu dia psikologi 2013. Dan kebetulan dia tuh ngajar di 2 pelajaran itu. Jadi bayangin gue diajar sama 1 orang, dan pelajaran itu dua-duanya gue gak bisa. Nah tapi dia tuh sangat membimbing gue, memotivasi gue lah istilahnya. Dia selalu nyebut-nyebut gue tuh gini, Dav, dia manggil gue Dav, nanti lo kan yang ingin gue wisuda, karena kita beda 4 tahun gitu kan. Dan memang tradisi di UI mahasiswa baru itu nyanyiin ke kakak tingkat yang lulus. Dan itu motivasi yang menurut gue, dia gak bilang ayo semangat, tapi dia selalu bilang
Dav, jangan lupa nanti lo nyanyiin gue ya pas wisuda. Kayak gitu, dan itu selalu motivasi gue. Dan ketika lagi di tempat tes, gue selalu nyuangin waktu untuk belajar biologi sama bahasa Inggris. Meskipun gue gak suka, dan awal gue belajar itu gue stres banget. Karena gue tidak biasa baca gitu kan. Kalau biologi gue tuh baca materi dari A sampai Z. Pas di Z tuh gue lupa nih gue belajar apa yang di A. Jadi gue belum nemu cara belajar biologi. Barulah pas sama dia ini dikasih tahu. Coba deh lo mulai dari ngerjain soalnya dulu. Nanti lo kasih komentar nih. Misalkan soal nomor 1 jawabannya tuh A. Nah lo jangan cari jawaban, cari ilmunya. Jadi di B, C, D, dan E dikasih tahu, oh ini itu maksudnya tuh apa ya? Yang kira-kira masih ada hubungannya dengan soalnya yang ditanya. Jadi secara nggak langsung kita tuh baca semua materi tanpa baca dari awal, nggak baca textbook. Karena itu tadi kendala gue ya, memang cara belajar gue nggak bisa baca dari materi karena akan lupa dan jadinya percuma kan. Nah kalau bahasa Inggris waktu itu tantangan gue mungkin vocabulary-nya kali ya, ketika di soal SBMPTN kurang banyak gitu loh. Apa ya? Iya, kosakata yang gue punya kurang banyak dan kebanyakan teksnya tuh teks scientist gitu ya. Yang istilah-istilah ilmiah yang gue tuh nggak pernah dengar. Jadi harus nebak-nebak dan nebakan gue salah. Gue pernah teori itu ngisi 4 salah semua bahasa Inggris. Jadi gue pernah itu kacau banget sih, gue ngisi 4 salah semua lah, pernah ngisi 2 cuma bener 1 kan. Jadi itu struggle-nya gue sih. Tapi setelah waktu berjalan, seiring berjalan waktu, gue menemukan cara belajar gue sendiri. Jadi bersyukur banget ketika lagi ujian, gue ingat banget biologi gue ngisi 8, 4 bener 4 salah, dan gue seneng. Nah bahasa Inggris gue ngisi 5, ingat banget, dan gue ngerasa itu harusnya bener semua sih. Gitu ya. Nggak tahu juga sih kan, karena gue nggak tahu itu soalnya nggak dibawa pulang yang bahasa Inggris. Salah semua. Iya tahu nggak apa-apa, terima soalnya. Terus tadi si Kak, siapa tadi itu Kak Seno? Kak Seno. Itu jadi lu nyanyiin nggak? Gak lulus ya? Ternyata ada kendala sedikit, cuma ya nggak apa-apa. Gue tetap datang ke wisudanya dia, tapi nggak nyanyiin. Tapi ya udah sekarang udah di posisi yang bagus lah kerjanya gitu. Oke. Ya lu nyanyiin aja sekarang telepon. Ya nanti abis ini gue nyanyiin ya, lo kasih nanya. Itu kameramen tidur tuh gimana sih? Oke, Bet. Sebenarnya gue nggak mau bahas soal perjuangan dia, tapi akan dibahas juga ya, udah nggak apa-apa. Ini kan kita tinggal sisa quick question ya. Ini ada 5 pertanyaan seperti biasa, ada quick question. Kita minum lagi. Iya. Biar nggak haus. Udah habis deh. Masih ada. Oke. Ini cepat nih Pete jawab. Iya. Harus cepat banget nih Pete. Nggak usah mikir kalau bisa jawabnya. Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Deg-degan dong. Lu lebih milih buat video YouTube atau privat? Privat lah. Mau privat aja dapat duit. Iya. Siapa sih yang tanya nih? Oke. Yang kedua, mending jadi guru atau aktuaris? Untuk sekarang aktuaris karena guru udah tercapai. Oh, guru gitu paling ya. Iya, benar. Iya. Siapa sih yang tanya nih? Yang ketiga nih, mending kalkulus atau matematika aktuaria? Matematika aktuaria deh, gue pengen belajar kalau alasannya. Karena gue belum bisa aja, gue pengen belajar itu. Oh, lu belum bisa matematika aktuaria? Belum bisa banget lah, masih belajar gitu, karena masih ngambil. Oke, boleh. Selanjutnya ada akademis atau ngajar? Ngajar. Dapat duit apa? Ngajar. Ini yang terakhir nih. Ini personal sih juga. Pengen pilih jadi host atau jadi narasumber? Karena gue suka memulai, jadi gue pilih host gitu. Jadi dia tidak akan tergantikan gitu. Iya. Padahal gue senang jadi host sekarang nih. Ya. Lumayan kan dapat. Oke, mungkin sekian dulu dari kita guys. Saran lu nggak ada? Oh, lu butuh saran? Oh, Iya, kan biasanya nggak ditulis lupa. Gimana sih maksudnya siapa sih? Saran. Iya. Sekarang saran dari David gimana David? Oke, jadi karena gue masuknya SBMPTN, gue akan kasih saran gimana SBMPTN ya teman-teman. Oke, jadi untuk sobat angkat di rumah, mungkin yang lagi sekarang persiapan SBMPTN, mungkin merasa SBMPTN itu susah. Bisa jadi karena sudah punya soalnya dan tidak bisa, dan juga dengar dari kakak tingkat. Tapi kalau dari gue itu simpel banget. SBMPTN itu bukan untuk orang yang pintar atau jenius, tapi SBMPTN itu untuk orang yang senantiasa berusaha dan berdoa. Jadi buat gue itu aja sih untuk sarannya. Semangat terus, sampai jumpa di Universitas Indonesia karena dari UI ya. Sampai jumpa sobat kakak. Iya, keren banget tuh. Itu tadi kameramen sampai tepuk tangan tuh di belakang dia. Tepuk kaki dia Bil. Oke guys, itu aja mungkin dari kita ya. Siapa nutup? Gua hostnya dah. Oh iya, jangan mengambil. Oh iya, sorry. Oke. Sekian. Sekian dari kami. Ini emang format videonya kan seperti saya bilang emang agak santai gini.
Kira-kira gimana? Seruan kayak gini atau kayak biasa aja? Seruan hostnya saya atau dia? Komen di bawah ini ya. Komen di bawah ini. Oke. Sekian dari kami. Jangan lupa nonton terus konten dan juga ada Danga, dan terus ikuti channel kita. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Oke. Jangan lupa belajar. Iya, biar masuk UI. Wah, biar masuk universitas apapun yang kalian inginkan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gokil. Ini kayak 20 menit ada dah. 20 menit lama banget. 26.